Oke, kali ini aku mau nerusin alur cerita dari Kebangkitan Anak Pengkhianat yang part 44. Gak usah lama-lama, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Sebelumnya di ibu kota Kekaisaran Tiongkok, para dewan sedang berdiskusi mengenai Federasi Iceville dan saat itu ada sebuah surat. Krisis tambang Starfall Elemental telah diselesaikan. Terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Wargot Zovan yang diutus oleh negara Anda. Seng An kaget Zovan menghabisi monster di Iceville dan menyelesaikannya. Bagaimana bocah itu bisa menjadi sekuat itu? Orang-orang di sana bertanya apa itu intel dari Federasi Iceville. Seng An dengan tersenyum dipaksakan mengatakan kalau krisis di sana sudah diselesaikan. Tim tempur Wargot yang dikirim kota Hulun dan Mayor Jenderal Tang Aoshi akan diberikan penghargaan. Dia tidak menyebutkan sama sekali nama Zovan yang seharusnya menjadi peran utama di sana. Pertemuan dibubarkan oleh Seng An. Wang Fen dan Sanzu yang juga keluar tahu Seng An menyembunyikan informasi penting lainnya. Dan Seng An membuat Wang Fen merasa gelisah dan yakin rencana untuk menambang Starfall Elemental ini pasti ada hubungannya dengan orang itu. Sanzu tahu, tapi mereka tidak bisa apa-apa. Keluarga Seng An adalah salah satu keluarga wargot utama di ibu kota Kekaisaran, bukan sesuatu yang bisa mereka lawan. Sementara itu di kota Seng An, dia sangat marah kenapa Zovan masih bisa hidup. Kata Seng An, Zovan masih punya garis keturunan yang sama dengan adiknya, yang artinya Zovan ini salah satu keturunan dari keluarga wargot utama di ibu kota Kekaisaran dari darah ibunya Seng Jing. Seng An tidak ingin membunuh Zovan dengan tangannya sendiri, tapi sekarang berbeda, dia akan melakukannya. Seng An menghubungi seseorang, dia ingin orang itu melakukan sebuah pekerjaan. Dia akan membayar orang itu 10 miliar dolar dan hutang nyawa orang itu pada keluarga Seng akan dihapuskan. Orang ini sangat senang dengan tawaran yang dengan harga tinggi itu dan tahu pasti pekerjaannya berbahaya. Karena dia suka hadiah dan melakukan hal beresiko, dia bertanya apa yang ingin Seng An lakukan. Bantu aku membangunkan kepala lain dari gua monster dominator di bagian terdalam gua monster laut timur. Orang ini langsung bertanya apa Anda bercanda. Kepala lain dari dominator gua monster. Apakah dia tahu akibat membangkitkannya? Seng An tidak bercanda. Yang perlu dilakukan orang ini hanyalah membangunkannya dan memberitahu lokasi penjara udara tempat Zohui di penjara. Orang ini langsung menyesal mengangkat telepon dari Seng An, tapi mau bagaimana lagi? Dia menjadi orang berdosa di Cina dan hanya orang beranilah yang mendapatkan imbalan besar. Seng An tersenyum senang, dia menyayangkan Zovan yang terus menjadi mencolok. Bukannya hidup biasa saja seperti yang dia lakukan saat kecil dulu. Seng An kali ini tidak akan menunjukkan belas kasih dan akan beserta ayahnya. Sementara itu di Federasi Iceville, tanpa ada orang yang memberikan kotak ke Legend Zhong berisi armor yang mereka buat dari dua bahan langka. Jenderal Zhong memberikan itu ke Zovan. Itu terbuat dari Sharp Claw yang dijadukan oleh Starbed. Zovan yang mendengar itu penasaran armor apa yang dihasilkan dari material yang dijadukan Dominator gua monster. Zovan berterima kasih ke Jenderal Zhong. Zovan sudah membuka kotak itu dan kaget. Itu adalah armor kelas S, Starbed Soft Armor. Zovan sudah memakai armor tersebut. Warna hijau di tubuh Zovan kurang cocok. Bapak ini memuji Zovan dan memang pantas dia mendapatkan gelar seorang pahlawan. Dia penasaran bagaimana para wanita gila di Federasi Iceville jika melihat Zovan. Zovan merasa armor ini bisa menahan serangan dari novice Wargot, tapi dia merasa kekuatan yang aneh berada di armornya. Apakah itu berbeda dari armor kelas S lainnya? Karena mengandung Starfall Elemental Mine. Jenderal Zhong melihat Zovan dengan begitu seksama. Dia melihatnya sangat tampan dan sudah
dan sudah lama tidak merasakan hal ini. Jovan berterima kasih ke Jenderal Zhong sudah memberikan Divine Armor ini padanya. Jenderal Zhong bilang itu sudah pantas untuk Jovan dapatkan. Jenderal Zhong malu karena memikirkan hal yang tidak baik ke Jovan. Dia harus menjalin hubungan bersahabat dengan Jovan yang menjadi pilar masa depan Tiongkok, bukan hubungan pria dan wanita. Jovan bilang kalau ingin kembali ke Cina dan melaporkan hasilnya. Jenderal Zhong mengatakan jangan terburu-buru pergi, mengadakan jamuan makan sebagai hadiah terima kasih ke Jovan. Jovan yang mendengar itu kayaknya tidak suka. Sudah trauma dengan kegiatan seperti jamuan-jamuan makan malam seperti itu. Jovan lebih suka menghabiskan waktunya dengan Huidan daripada bersosialisasi. Jenderal Zhong mengkoreksi Jovan, jamuan itu bukan yang dibayangkan Jovan. Itu adalah tempat yang tidak pernah diungkapkan Federasi Iceville, warisan yang ditinggalkan oleh powerhouse pertama sebelum Starfall naik dungeon Gunung Ice God. Dalam hati Jovan ragu, orang yang dari sebelum malam Starfall harusnya tidak sekuat itu. Jovan mengeluarkan pemikiran itu ke Jenderal Zhong. Jenderal Zhong mengatakan jangan meremehkan powerhouse pertama di dunia sebelum malam Starfall. Kamu akan mengerti ketika sampai di Gunung Ice God. Itu adalah aset penting bagi Federasi Iceville. Peningkatan wargot yang berkultivasi di Gunung Ice God, baik dari segi perolehan kekuatan maupun terobosannya jauh lebih besar daripada tempat lain. Ini adalah alasan mengapa lingkungan di sini sangat keras, tapi jumlah wargotnya tidak kalah dengan Tiongkok. Jovan kaget mendengar penjelasan Jenderal Zhong yang sangat meyakinkan. Sementara itu di Gunung Ice God, pusat kultivasi Ice Bear, ada gua yang di atasnya ada patung beruang. Di dalam ada tempat observasi, pusat kultivasi. Ada Gui Yu dan Tang Aoshi melihat ke sebuah layar. Keduanya kaget ada orang di dalam sana yang menahan kekuatan beruang Emperor selama 10 menit. Orang itu bertahan 10 menit di bawah 5 kali kekuatan beruang Emperor. Mereka saja tidak bisa bertahan 3 menit dengan 3 kali lipat kekuatannya. Gui Yu penasaran apakah dia salah satu jenius dari 5 peringkat jenius teratas di Federasi Iceville. Ada orang yang keluar dari ruangan itu. Dia senang akhirnya bisa bertahan 10 menit. Dan sekarang dia bisa menantang si jenius dari Tiongkok itu. Aku ingin Jovan dari Tiongkok itu mengerti jika bukan karena aku mengasingkan diri untuk berkultivasi. Pahlawan yang menyelesaikan Starfall Elemental main kali ini adalah aku, bukan dirinya. Tang Aoshi merasakan aura yang dipancarkan orang ini sangatlah kuat. Dia adalah ranker nomor 4 dari Federasi Iceville yang bernama Raging Bear Claw. Gui Yu berpikir ranker di Federasi Iceville bukan apa-apa, tapi melihat top 4 ini di luar perkiraannya. Dan Raging Bear itu adalah nama barunya setelah dia mengganti nama karena sangat kagum dengan simbol Federasi Iceville, yaitu Ice Bear. Raging Bear melihat sekelompok dari Tiongkok. Dia bertanya siapa di situ yang bernama Jovan, yang menghilangkan ancaman di tambang Starfall Elemental. Gui Yu refleks mengatakan kalau Jovan bersama dengan Jenderal Zhong. Padahal di dalam hati dia tahu Raging Bear pasti ingin membuat masalah dengan Jovan. Dan sekarang dia tidak sengaja memanggil Jovan saudaranya. Raging Bear tidak tahu Jovan tidak ada di sini. Sifatnya kembali ke lembut dan ramah. Dia meminta maaf. Dia sudah tahu kalau mereka ini yang juga menyelesaikan tambang Starfall Elemental. Jadi sikapnya baik. Dan setelahnya dia keluar dari sana. Di luar, Raging Bear tahu mereka itu hanyalah sekelompok orang biasa saja. Bahkan dia meremehkan Jovan yang dia kira kekuatan Jovan sama seperti mereka itu. Dan Jovan saat itu hanya dibantu oleh Jenderal Zhong. Raging Bear tersenyum, bisa-bisanya orang yang beruntung dan mendapatkan bantuan itu menjadi pahlawan Federasi Iceville. Raging Bear ingin
cari kesempatan untuk mengalahkan Zovan di depan semua orang dan membuat semua orang itu tahu siapa pahlawan sesungguhnya dari Federasi Icefield. Sementara itu, Zovan yang sudah di Gunung Asgard, ada 3 tempat latihan utama di sini: Ice Bear, Snow Wolf, dan Frost Tiger, yang mewakili 3 beast nasional dari Federasi Icefield. Ada sebuah cerita, petarung terkuat di dunia pernah berlatih di dataran salju ini, dan setelah menguasai tekniknya, dia membangun Gunung Asgard dengan pedangnya untuk berterima kasih ke Federasi Icefield. 3 tempat latihan utama di sini adalah dambaan setiap petarung. Zovan ini pikirannya juga sering meremehkan sesuatu atau meragukan sesuatu secara berlebihan. Saat itu Zovan merasakan sesuatu dari Asgard. Intuisi fighter di dalam tubuhnya bersemangat. Jenderal Jong kaget saat Zovan sudah melompat menuju ke Gunung Asgard. Dia tersenyum. Sepertinya gunung itu membuat Zovan tidak sabar, dan sepertinya hadiah itu disukai Zovan. Zovan sudah masuk ke dalam gua tersebut. 2 orang di sana sangat kaget dengan kecepatan orang yang tiba-tiba melewati mereka. Zovan sudah masuk ke Ice Bear. Padahal kalau dari kecepatan Zovan, dia harusnya ke Snow Wolf untuk meningkatkan gerakan dan kelincahannya. Zovan sudah masuk ke ruang latihan nomor 66, membuat orang ini yang ingin masuk ke dalamnya tidak jadi. Bing Tan, ranker nomor 5 di Federasi Icefield. Ada orang bertanya kenapa Bing Tan selalu memakai ruangan yang sama terus. Kata Bing Tan di ruangan nomor 66, dia naik menjadi intermediate wargot. Dia menganggap tempat itu sebagai tempat keberuntungannya. Orang ini mengatakan yang masuk tadi adalah orang dari Tiongkok dan yakin dia tidak akan bisa bertahan lebih lama kalau melihat bagaimana tubuh kurusnya itu. Bing Tan tersenyum. Dari Tiongkok. Dia tidak sabar bagaimana nasibnya. Kalau gagal, maka dia akan menjadi bahan tertawaan. Zovan yang berada di dalam ruangan latihan, sebuah perangkat yang akan menyimulasikan sesuatu yang mirip dengan Emperor Bear yang legendaris. Zovan yang tidak bertanya harus dimulai dari level berapa, dan karena sudah di intermediate wargot, Zovan akan mulai dengan 2 kali kekuatan Emperor Bear. Zovan sudah mengatur settingnya, dan saat itu ada tekanan dari kekuatan Emperor Bear muncul. Bing Tan kaget. Zovan langsung ke tingkatan 2 kali lipat. Apakah dia tidak mau adaptasi dulu? Kalau tidak bisa beradaptasi di tempat itu, akan membuatnya celaka. Bing Tan bertanya ke orang yang mengurus Gunung Asgard. Apa tamu dari Tiongkok itu tidak diberitahu prosedurnya? Katanya Zovan punya kartu khusus, jadi dia pikir Zovan familiar dengan sistemnya. Dan dia akan segera mengaktifkan sistem darurat untuk Zovan. Tapi saat itu keduanya sangat kaget melihat Zovan yang dengan mudah beradaptasi dengan kekuatan Emperor Bear 2 kali lipat. Zovan senang. Selain mengeluarkan tekanan, dia bisa menyerap kekuatan Emperor Bear yang secara umum bisa meningkatkan kekuatannya lebih cepat. Zovan akhirnya paham dan setuju. Gunung Asgard adalah harta karun terbesar dari Federasi Icefield. Zovan akan meningkatkan kekuatannya dengan cepat di sini. Zovan meninju hologram dengan kekuatan Emperor Bear. Kata Bing Tan itu adalah yang akan terjadi jika menggunakan kekuatan setelah beradaptasi sepenuhnya dengan 2 kali kekuatan Emperor Bear. Bahkan dirinya mencapai level itu membutuhkan setengah tahun. Zovan sudah beradaptasi dan mampu memanfaatkan kekuatan Emperor Bear dan menimbulkan reaksi padanya. Kata Bing Tan itu sangat jarang terjadi, terutama ketika ruang latihan diatur ke tingkat kesulitan yang sangat tinggi. Raging Bear Claw mampu menimbulkan reaksi seperti itu karena beruntung setelah adaptasi dengan 4 kali lipat kekuatan Emperor Bear. Dan di waktu itulah dia mengubah namanya menjadi Raging Bear. Bing Tan kagum Zovan bisa melakukan di 2 kali kekuatan Emperor Bear. Bing Tan masih tidak percaya Zovan akan bisa menantang tingkat lebih tinggi lagi. Orang ini setuju
Dia khawatir Jovan tidak akan bisa tahan, paling-paling Jovan hanya sampai di 4 kali kekuatan Emperor Bear. Bingtan dan orang ini melihat Jovan berhenti dan penasaran apakah dia berhenti berlatih. Jovan berhenti bukan berhenti berlatih, tapi karena dia sedang mengatur pengaturan latihan di sana dan langsung menaikkan ke tingkat level kekuatan 5 kali lipat. Itu membuat Bingtan sangat kaget. Apakah orang itu sudah gila? Jovan beradaptasi dengan tingkat itu dengan mudah dan mencoba memukul angin. Hasilnya ada gambaran cakar beruang dan seperti ada kilasan gambar yang muncul di otak Jovan. Keduanya sangat kaget. Jovan berhasil memicu reaksi dengan energi Emperor Bear. Bahkan itu di tingkat level 5 kali. Raging Bear adalah pemegang rekor di antara petarung muda di Federasi Ice Steel. Tapi di sini Jovan dengan mudah melampaui Raging Bear Claw. Jovan berhenti lagi, apa mungkin sudah mencapai batasnya? Jovan sendiri mengatakan itu tadi tekanannya tidak terlalu besar. Dan saat dia menimbulkan reaksi dari kekuatan Emperor Bear, dia melihat sesuatu. Keduanya kaget saat Jovan seperti ingin mematikan perangkatnya. Tapi Jovan malah meningkatkan satu level lagi. Jovan sekali lagi berhasil memicu reaksi kekuatan Emperor Bear. Kali ini sampai setengah badan. Keduanya yang menonton sangat kagum melihatnya. Jovan kembali meningkatkan satu level lagi. Jadi kekuatan level 7 kali. Dan kegiatan Jovan itu berlanjut sampai di level kekuatan 9 kali. Jovan bisa merasakan bagaimana tekanan kekuatan Emperor Bear yang benar-benar menarik perhatiannya. Orang ini kaget. Di bawah tekanan 9 kali, Jovan masih bisa beradaptasi dan memicu reaksi. Bingtan menyimpulkan Jovan itu adalah intermediate war god. Dan apa yang dilakukan Jovan saat ini merupakan rekor baru. Bingtan tidak menyangka akan menyaksikan rekor itu terjadi di depan matanya. Tapi Bintang tahu level kekuatan 9 kali mungkin di batas kemampuan Jovan dan akan berhenti di sini. Karena secara teori, kekuatan 9 kali itu adalah batas seorang intermediate war god. Jovan masih memikirkan gambaran di otaknya yang muncul. Setiap kali dia memicu reaksi, suatu gambaran terlintas di otaknya, dan dia yakin kalau mendorongnya lebih jauh, Jovan bisa melihat keseluruhan gambaran itu. Mari kita coba 10 kali. Jovan sudah meningkatkan perangkat itu dan menjadi level kekuatan 10. Bingtan kaget. Itu sudah melampaui batas intermediate war god. Apa Jovan benar-benar gila? Saat itu Jenderal Jong berjalan masuk. Dia sudah mencari Jovan dan yakin pasti di salah satu ruangan pelatihan Ice Bear ini. Dia melihat Bingtan yang memasang wajah terkejut. Dia bertanya ke Bingtan ada apa. Bingtan meminta Jenderal Jong melihat pemuda dari Tiongkok itu memiliki kekuatan 10 kali lipat dari Emperor Bear. Bawahan Jenderal Jong yang juga ikut kaget mendengar angka tersebut. Jenderal Jong yang mendengar pemuda Tiongkok masih ragu kalau itu Jovan. Tapi dia langsung melongo setelah melihat benar-benar level kekuatan 10 dan itu Jovan. Sementara itu Jovan yang sudah merasakan intimidasi dari kekuatan 10 kali lipat Emperor Bear, kekuatan intimidasi ini membuatnya merasa seperti memikul ribuan batu besar. Dia bahkan tidak bisa mengangkat tenaganya. Itu benar-benar berbeda dari kekuatan 9 kali lipat Emperor Bear. Akan sulit untuk Jovan memicu reaksi seperti sebelumnya dalam kondisi seperti ini. Tapi yang benar-benar aku kuasai bukanlah adu tinju, tapi sword skill. Itulah keahlianku. Jovan yang sudah menggunakan skill pedangnya akan menggunakan jarinya sebagai pengganti senjata. Jovan membuat pedang energi dan menebas tekanan intimidasi Emperor Bear. Dan akhirnya reaksi itu berhasil Jovan picu. Jovan senang itu bukanlah apa-apa. Setelah itu Jovan melihat gambaran yang sudah sangat jelas. Itu seperti ruang latihan yang lain yang berbahan dasar kristal.
dan ada orang yang melayang di sana. Ice Bear, Snow Wolf, Frost Tiger. Setelah menembus ketiga tempat latihan utama, kau kemudian akan mencapai ruang pelatihan ini dan mendapatkan akses ke harta karun sejati yang aku tinggalkan. Zovan kaget dia akan mendapatkan harta karun kalau menyelesaikan tiga tempat latihan ini. Mereka yang melihat Zovan bisa menahan tekanan level 10 sangat kagum dan tidak percaya. Jenderal Jong juga. Perkiraan kekuatan Zovan padanya sudah tinggi, tapi ini dia menahan 10 level kekuatan Emperor Bear dan dia memicu reaksi di bawah tekanan tersebut. Jenderal Jong sangat senang kalau bersahabat dengan Zovan yang akan menjadi sosok puncak di Tiongkok. Itu akan sangat bermanfaat bagi federasi. Bing Tan kagum dan melihat kalau Zovan itu lebih muda darinya. Dia bertanya-tanya untuk apa usahanya selama ini, dibandingkan dengan Zovan yang tiba-tiba muncul dan melampauinya. Jenderal Jong kaget saat kepercayaan diri Bing Tan turun, padahal dia adalah pilar federasi di masa depan. Jadi, Jenderal Jong mulai menasihatinya untuk kembali bersemangat dan membuat Bing Tan lebih percaya diri lagi. Bing Tan paham dan mengerti, dia sebagai Starfall Warrior harus bisa bekerja keras memusnahkan monster. Zovan sudah keluar dari ruang latihan dan membenarkan perkataan Bing Tan. Kita sebagai Starfall Warrior harus semakin kuat untuk memulihkan perdamaian di bumi. Zovan keluar dengan sword teritori yang masih aktif. Itu membuat Jenderal Jong kaget. Bing Tan langsung berkeringat deras. Aura pedang itu sangat kuat. Dia memang sudah percaya diri lagi untuk menjadikan Zovan contohnya. Tapi sekarang dia tahu jaraknya dengan Zovan sangatlah jauh. Zovan yang tidak kenal dengan Bing Tan bertanya, dia siapa? Bing Tan dengan hormat dan entah dari mana sudah membawakan minuman untuk Zovan. Zovan menerima itu dengan bingung. Dia mengenalkan dirinya juga. Jenderal Jong memuji Zovan yang bisa mengatasi ruang latihan Ice Bear dan memecahkan rekor. Zovan bertanya apakah tempat latihan Snow Wolf mengarah ke sana. Jenderal Jong membenarkannya. Zovan langsung menghilang dari tempatnya dan berjalan menuju ke ruang latihan Snow Wolf yang menjadi tujuan berikutnya. Bing Tan ingin mengikuti dan melihat Zovan. Sementara itu di tempat latihan Snow Wolf, ruang latihan nomor 7, ada warrior yang sedang berlatih dengan gerakan lincah. Dia menghindari semua serigala itu. Ranker nomor 3, Lin Feng. Warrior lain yang melihat Lin Feng memujinya. Lin Feng ini ada di level kekuatan 4 kali. Kata mereka, Lin Feng unggul dalam kecepatan dan kestabilan dari ranker nomor 1 dan 2. Lin Feng sudah menyelesaikan latihannya di sana dan senang, sudah mencapai tingkat kesulitan level 4. Dalam keadaan ini, Lin Feng memperkirakan tidak butuh waktu lama untuk melewati tingkat 5. Bahkan Jue Wu dan Lao Chi yang menduduki ranker nomor 2 dan 1 pasti tidak bisa menandingi kecepatannya. Dia, Lin Feng, orang tercepat dalam list jenius Federasi Icefield. Tapi saat itu papan ranking berubah. Nomor 1 adalah Zovan dengan menyelesaikan tingkat 5. Mereka bingung siapa itu Zovan dan bingung bagaimana cara dia menyelesaikannya. Lin Feng bingung siapa Zovan dan ingat kalau Zovan yang menyelesaikan tambang Starfall Elemental. Lin Feng keluar dari sana dan penasaran di mana Zovan berlatih. Dia ingin melihat cara Zovan melewati tingkat 5. Zovan berada di ruang latihan bergerak dengan mudah menghindari para serigala. Dia bingung apakah ini kesulitan tingkat 5. Zovan menemukan celah di serangan mereka dan dapat mudah menghindarinya. Bahkan kecepatan mereka ini tidak dianggap ancaman bagi Zovan. Di sini Zovan tidak melihat gambaran sebelumnya. Zovan meningkatkan ke tingkat 6. 600 ekor serigala salju menyerang bersamaan. Gambaran itu akhirnya muncul, tapi masih belum jelas. Bing Tan yang di sana kaget Zovan dengan cepat menaikkan tingkat kesulitan ke tingkat 6 dan memecahkan rekor Lin Feng yang ada di tingkat 4.
yang padahal meningkatkan kecepatan intermediate wargot itu lebih sulit daripada meningkatkan start kekuatan. Jenderal Zhong terus berpikir apa ada cara agar Zovan bersedia bertahan di Federasi Icefield. Gimana kalau dengan kecantikannya? Lin Feng sudah tiba di sana dan bertanya kenapa ada Bing Tan dan Jenderal Zhong di sini. Bing Tan bertanya apakah Lin Feng ke sini untuk menyaksikan Zovan memecahkan rekor lainnya juga. Lin Feng bingung apa maksudnya rekor lain. Bing Tan menjelaskan kalau Zovan sudah menyelesaikan Ice Bear. Lin Feng tanya tingkat seberapa yang dia capai. Dia mencapai 10 tingkat kekuatan Emperor Bear. Itu batas yang bisa dicapai oleh Intermediate Wargot. Lin Feng tidak percaya. Bahkan sekarang Zovan bisa mencapai tingkat kesulitan 5 di Snow Wolf. Bing Tan membenarkan itu. Bukan 5, tapi 6. Zovan baru meningkatkan kesulitannya. Lin Feng kembali kaget dan bingung bagaimana Zovan bisa mencapai tingkat 6 dengan cepat. Jenderal Zhong kembali kaget saat melihat Zovan yang tampak sedang meningkatkan tingkat kesulitannya lagi. Lin Feng bilang ada 600 serigala menyerang bersamaan dengan ekornya. Dan dia saja hanya bisa bertahan 3 detik di tingkat itu. Lin Feng melihat Zovan dengan santai menghindari sambil berjalan ke perangkat ruang latihan. Zovan meningkatkan tingkat kesulitan ke-7. Kesenangan baru saja dimulai. Sepertinya ketiga tempat latihan utama harus berada di level ini agar dia bisa merasakan intimidasinya. Zovan melompat, akhirnya dia bisa menunjukkan penguasaan teknik bertarungnya. Flash Shadow Step. Zovan menghindari serangan 700 serigala salju. Bing Tan melihat banyak bayangan Zovan yang muncul akibat gerakannya yang sangat cepat. Teknik macam apa itu? Dia tidak bisa melihat Zovan yang asli ada di mana. Bahkan Lin Feng yang sudah dikenal sebagai orang dengan visi dinamisa yang tinggi tidak bisa mengikuti kecepatan Zovan. Zovan berhenti di depan perangkat dan akan langsung meningkatkan tingkat kesulitan tertinggi. Tingkat kesulitan 10 sudah diaktifkan. 1000 serigala salju mulai muncul dan siap menghancurkan Zovan. Zovan menghilang segera setelah serigala itu mulai menyerangnya. Lin Feng tidak bisa melihatnya. Dia memanggil Zovan adalah manusia tercepat di tempat latihan Snow Wolf. Zovan melihat gambaran yang muncul lagi di otaknya. Itu seperti jalan menuju ke ruang pelatihan terakhir. Setelah ruang latihan utama terakhir, dia akan tahu lokasi portalnya. Tingkat kesulitan 10 selesai. Papan peringkat muncul nama Zovan yang menyelesaikan tingkat kesulitan 10 di ruang latihan Snow Wolf. Melihat itu membuat warrior di sana kaget, tidak ada seorang pun yang pernah mencapai tingkat kesulitan ke-10 di sini. Mereka juga tahu kalau Zovan adalah orang dari Cina dan tidak menyangka rekor di sini akan diambil alih oleh orang Cina. Zovan yang keluar disambut dua jenius di Federasi Icefield. Keduanya memberikan selamat ke Zovan. Zovan bingung dan bilang ada yang harus dia lakukan. Mari kita rayakan ini nanti. Keduanya paham dan kaget apakah Zovan benar-benar. Zovan sudah menuju ke lokasi ruang latihan terakhir. Jenderal Zhong mengatakan, ayo ikuti dia. Selanjutnya kami mungkin akan menyaksikan momen bersejarah di Gunung Ice God. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan bye-bye.